Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Amar Gaddafi. Kali ini kita akan membahas materi tentang analisis kesalahan berbahasa tatanan morfologi. Baiklah, di sini kita memiliki pengertian kesalahan berbahasa. Yang pertama adalah kesalahan berbahasa merupakan pemakaian bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasan dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, menurut Corder tahun 1974 dalam Indi Hardy tahun 2012 menggunakan 3 istilah, yaitu lapsus, error, dan mistake. Lalu yang ketiga adalah kesalahan berbahasa dalam tatanan linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik. Pada pengertian kali ini kita tidak akan membahas terlalu banyak karena kita hanya akan membahas pada bidang morfologi terlebih dahulu. Kesalahan berbahasa tatanan morfologi ada 3 jenis. Yang pertama, afiksasi. Yang kedua, redufikasi atau kata ulang. Yang ketiga, kata majemuk. Afiksasi merupakan kesalahan berbahasa. Dalam tatanan afiksasi dapat disebabkan oleh berbagai hal, yaitu salah menentukan bentuk asal, fonem yang luluh dalam proses afiksasi tidak diluluhkan, fonem yang tidak luluh dalam proses afiksasi diluluhkan, penulisan klitika yang tidak tepat, dan penulisan kata depan yang tidak tepat. Yang kedua adalah reduplikasi atau kata ulang. Ada 2 sumber yang menyebabkan kesalahan kata ulang, yaitu cara penulisan dan penentuan bentuk dasar yang diulang. Yang pertama, kata ulang ditulis lengkap dan di antara kedua unsur diberi tanda garis hubung. Yang kedua, setiap kata ulang, bentuk dasar yang diulang, bentuk dasar yang diulang itu ada atau dijumpai dalam pemakaian bahasa. Yang terakhir adalah kata majemuk. Dalam gabungan kata atau kata majemuk, kesalahan berbahasa terjadi pada penggabungan kata majemuk yang ditulis serangkai, kata majemuk yang ditulis terpisah, dan pengulangan kata majemuk. Jadi, dalam kesalahan berbahasa tatanan morfologi terdapat 3 jenis. Yang pertama, afiksasi, reduplikasi, dan kata majemuk. Lalu, apa sajakah kesalahan afiksasi dalam tatanan morfologi? Yang pertama merupakan salah menentukan bentuk asal kata. Seperti yang ada di contoh, bentuk katanya adalah himbau, lalu asal katanya adalah imbau. Contoh lain seperti kata mencuci yang bentuk asal katanya adalah cuci. Lalu yang kedua adalah fonem yang luluh tetapi tidak diluluhkan dalam kata. Contohnya kata mentabrak itu adalah salah. Yang benar adalah menabrak. Fonem T yang bertemu dengan menasal akan luluh. Jadi kata tabrak berubah menjadi menabrak. Lalu yang ketiga adalah fonem yang tidak luluh tetapi diluluhkan dalam penulisan kata. Contohnya itu adalah kata fitnah. Kata fitnah yang bertemu dengan menasal, F-nya itu tidak luluh, jadi tetap memfitnah dan bukan mepitnah. Yang terakhir adalah penggunaan kata depan yang tidak tepat. Penggunaan kata depan dan imbuhan seringkali tertukar. Penggunaan kata depan itu haruslah memiliki artian menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contohnya adalah di awal yang menunjukkan keterangan waktu. Lalu kalau penggunaan imbuhan adalah dimakan, dicuci, dilempar, dan lain sebagainya yang tidak menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Yang selanjutnya adalah reduplikasi atau kata ulang. Kata ulang itu terdapat 2 jenis.
Yang pertama, kata ulang yang dituliskan lengkap dan di antara kedua unsur diberikan tanda hubung atau garis. Yang kedua adalah setiap kata ulang, bentuk dasar yang diulang, bentuk dasar diulang itu ada atau dijumpai dalam pemakaian bahasa. Untuk contoh yang lebih lengkap dapat disimak pada video berikut. Itu terdapat bentuk penulisan, pemberian tanda, dan contoh-contoh kata ulang atau reduplikasi yang tepat dan benar. Seperti kata kuda-kuda yang harus diberi tanda hubung, rumah-rumah, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan contoh reduplikasi kata ulang yang pemakaian bahasanya itu harus dijumpai. Seperti cinta mencintai dan bukan cinta menyintai. Lalu ada utak-atik dan bukan utak-utuk. Kemudian kesalahan morfologi kata majemuk. Kata majemuk di sini yang pertama adalah kata majemuk yang ditulis serangkai. Sejumlah kata majemuk telah mengalami proses perpaduan secara sempurna. Kata majemuk yang telah mengalami proses perpaduan seperti ini biasanya ditulis serangkai. Contohnya seperti yang ada di video, seperti Bumi Putra itu kalau dipisah itu salah, jadi ditulis secara serangkai atau digabung jadi Bumi Putra. Ada segitiga itu salah, yang benar adalah segitiga. Sapu tangan, tetapi yang benar adalah sapu tangan. Tetapi adapun kata majemuk yang ditulis secara terpisah, contohnya adalah adu penalti, yang benar adalah adu penalti. Lalu anak bawang itu kalau digabung salah, sedangkan yang benar adalah anak bawang. Adapun ibu kota, yang benar adalah ibu kota, dan lain sebagainya. Adapun yang terakhir adalah perulangan kata majemuk. Ada perulangan yang keseluruhan, contohnya itu seperti rumah sakit, sapu tangan, terjun payung, dan lain sebagainya. Lalu ada pula perulangan kata majemuk yang sebagian saja, contohnya itu adalah abu-abu gosok, alat-alat ukur, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah video pembelajaran kita untuk hari ini tentang kesalahan berbahasa tatanan morfologi. Untuk kesimpulan dan saran telah saya sampaikan di video. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.